Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, mari kita berdoa semoga Allah membukakan hati kita semuanya, sehingga Allah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tadi ayat muqaddimah yang saya sampaikan di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya dari 1 sampai dengan 3. Allah berfirman bahwa kata Allah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran. Jadi Allah telah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alkitab Al-Quran sebagaimana yang kita pelajari sekarang ini. Dan dia di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan, tidak ada mengadakan kebengkokan di antaranya. Di sampingnya tidak ada kebengkokan sebagai pembimbing yang lurus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bimbingan yang lurus, yaitu kita pegang Al-Quran. Tetapi Al-Quran bukan sekadar kita pegang saja, namun Al-Quran kita pelajari isinya, kita hayati, kita baca. Artinya kita baca, hayati, amalkan. Setelah kita menghayati, mengamalkan, maka Al-Quran bisa menjadikan petunjuk hidup dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tapi kalau kita cuma sekedar baca, pahala sih iya dapat, tapi belum tentu hidayah Allah. Nah, oleh karena itu makanya sebenarnya sebelum kita turun ke dunia, bahkan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa sebelum dia diturunkan ke dunia, Allah sudah kasih sponsor. Adam, Hawa, kamu akan aku turunkan dari surga ke bumi. Ini kata Allah. Adanya dalam surat Toha, surat 20 ayat 123, 124. Nah, nanti setelah kamu turun ke bumi, kamu nanti akan punya anak cucu keturunan. Anak cucu keturunan kamu nanti akan bermusuh-musuhan, cekcok, bertengkar satu sama lain, tidak ada kedamaian, hanya ingin memenangkan dirinya. Nah itu. Tetapi kata Allah dan Hawa, barang siapa yang mengikuti petunjukku ini Al-Quran, siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran ini, nanti dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Ini pesan spesial Allah kepada Adam sebelum dia diturunkan ke dunia. Dia masih surga. Ternyata benar. Baru turun dia ke dunia, punya anak, cucu, punya anak. Anak pertama lahir adalah Qabil dengan Iklimah, kembar. Anak kedua lahirlah Habil dengan Labuda. Sehingga untuk memperkembangbiakan Allah firmankan,
ilhamkan kepada Adam untuk setelah dia usianya sudah siap untuk menikah, menikahlah dia. Menikah dengan pernikahan silang. Iklim harus nikah dengan Habil, Labuda nikah dengan Qabil. Nah ini sudah mulai cemburu. Qabil sudah berniat jelek ingin membunuh adiknya, padahal adiknya sendiri. Nah ini buktinya bahwa kata Allah tadinya berpesan kamu nanti akan turun ke dunia, satu sama lain akan bermusuhan, tetapi barang siapa yang mengikuti petunjukku Al-Quran, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Tetapi awas barang siapa yang nanti berpaling daripada Al-Quran ini, berpaling, meninggalkan, tidak percaya, mengingkari, bahkan dia menyepelekannya, awas kata Allah. Nanti dia di hidupnya di dunia ini dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit, sulit, menderita, gundah gulana. Di dunia sulit, sempit, kaya, sulit, sempit, apalagi belum kaya. Cantik, sempit, sulit, apalagi belum cantik. Nah ini kata Allah, karena kenapa dia sulit sepi di hidupnya itu, karena dia berpaling daripada Al-Quran. Berpaling dengan Al-Quran bahaya. Itu hidup di dunia. Coba nanti kalau dia hidup, dia setelah dia mati meninggal, nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Coba bayangkan. Tadinya dia hidup di dunia bisa memandang semua yang ada di dunia ini, bisa dipandang, bisa melihat ampera, bisa melihat Jakabaring, bisa melihat BKB, bisa melihat kapal-kapal yang di bawah jembatan Ampera, bisa juga melihat jualan-jualan seperti itu, jualan pempek dan sebagainya, semuanya bisa dilihat. Bisa melihat hotel, jalan yang mewah, bisa ada juga bisa lihat LRT di atas, bisa. Tetapi dia dibangkitkan nantinya dalam keadaan buta, meraba-raba, buta, dia nggak bisa berjalan. Ya Allah, kenapa kok jadi gelap semuanya? Saya tidak bisa melihat. Mana ustadz dulu yang pernah ngajak saya ngaji, yang selalu mengundang saya ngaji, kok mah ada? Tapi di mana apa? Gelap. Saya takut berjalan, ngeri sekali, nggak bisa melihat apa-apa. Kenapa ya Allah? Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulunya aku melihat. Tapi apa? Allah jawab. Dulu kamu waktu Al-Quran turun ke bumi, kamu meninggalkannya, kamu tidak percaya, kamu mengingkarinya, mendustakannya, menyepelekannya. Diundang ngaji, nggak mau ikut ngaji. Diajar ngaji, nggak mau ikut ngaji. Bahkan kamu mencemoohkannya. Maka sekarang aku pun lupa untuk memalingkan mata. Nah ini, alangkah bahayanya, alangkah sedihnya kita di dunia bisa melihat apa-apa, tapi setelah meninggal nggak bisa melihat apa-apa. Alangkah sedihnya. Oleh karena itu, mumpung kita masih punya kesempatan, masih punya waktu, masih punya usia, ayo kita ngaji, ngaji Quran, ngaji Quran. Dan juga ini adalah petunjuk hidayah Allah, ini tergantung. Makanya dikata Allah di dalam Al-Quran juga surah 18 juga, ayatnya 29, Allah katakan ini adalah pilihan. Pilihan bagi kamu, aku telah turunkan kamu sebelum nasyaitan rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini benar, adil. Tetapi kata Allah, meskipun kebenaran itu adanya dalam Al-Quran, siapa yang mau beriman silakan beriman. Faman syaa falyu'min, silakan. Yang mau beriman silakan, yang mau percaya silakan. Tetapi waman syaa falyakfur, tetapi yang mau ingkar, yang mengingkari, yang mendustakan silakan juga. Seumpamanya aku turun di Al-Quran semua beriman, aku nggak untung. Begitu juga sebaliknya, Al-Quran aku turunkan, orang para mendustakannya, mengingkarinya, percaya, tidak percaya semuanya, aku juga nggak rugi. Yang rugi siapa? Yang mengingkari. Yang untung siapa? Yang beriman.
Makanya Allah katakan, barang siapa yang tidak percaya, yang mengingkari, yang mendustakan, nanti kata Allah, dia tidak akan dibukakan pintu berkah dari langit. Tidak akan dibukakan pintu berkah dari langit. Wah, ya. Tidak akan doanya tidak dikabulkan. Cita-citanya enggak diijabah. Amalnya enggak diterima. Amal sholatnya enggak diterima. Amal sedekahnya enggak diterima. Amal silaturahimnya enggak diterima. Alangkah kasihannya. Makanya ini Allah kasih kesempatan buat kita semuanya, supaya kita bisa memahami, mempelajarinya, mengamalkannya, menghayatinya, mumpung kita masih punya kesempatan untuk belajar. Ayo belajar. Makanya tadi dalam suratnya 18 ayatnya 29-30, Allah, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhan. Kanya wakil haq berabbikum faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Maka tetapi kalau dia kafir nanti dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bergejolak api mengepung mereka. Jika mereka kehausan meminta minum, dikasih minuman apa? Minumannya besi yang mendidih, sangat mengerikan. Oleh karena itu makanya wajiblah kita percaya dengan Al-Quran ini. Nah ini kenapa kita harus ngaji? Karena supaya tahu ilmunya. Ini dimasukkan dalam api neraka, dipunya tikar-tikar tidurnya api neraka, punya selimut-selimutnya api neraka. Nah inilah tempat istirahat yang paling jelek, balasan yang paling buruk. Ini bagi orang yang tidak percaya, yang mengingkari. Tetapi Allah tidak juga menyia-nyiakan bagi orang yang beriman, beramal soleh, mereka akan masuk dalam surga. Nah ini kita pentingnya ngaji. Kenapa kita harus ngaji? Kenapa? Karena kata Allah dalam surat 20, surat Toha ayat 100, siapa yang mendustakan Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran ini, maka dia akan memikul dosa yang sangat berat. Berarti dia menanggung dosa yang berat. Kalau kita tidak mau menanggung dosa, makanya ayo kita ngaji Quran. Al-Quran sudah jelas, Al-Quran jelas petunjuk bagi manusia, penerangan daripada petunjuk itu, dan perbedaan mana yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang mudah-mudahan dengan pengajian singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.